Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Riza. Siang Pak Joni. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Riza? Alhamdulillah sehat. Pak Alhamdulillah. Joni gimana? Alhamdulillah sehat, Bu. Oh ya, Masih semangat, Bu Riza nih pada siang hari yang cerah ini. semangat Jumat Pak Joni. Oke, semoga cerahnya hari ini sesuai dengan semangatnya Bu Riza. Oke, Bu Iya, Riza, ini saya sesuai dengan kesepakatan kemarin atau dengar-dengar nih, Bu Riza mau melakukan coaching ya? iya Pak Joni. Oke. Baik, Bu Riza, dalam coaching-coaching sebelumnya ini, menurut Bu Riza, ini pemahaman Bu Riza aja gitu. Apa sih yang sudah Ibu Riza lakukan dengan baik gitu dalam coaching-coaching yang telah Ibu Riza lakukan sebelumnya? Karena saya yakin nggak sekali ini Bu Riza lakukan coaching gitu loh. Iya Pak Jan. Jadi hal-hal baik yang sudah saya dapat ketika kita melakukan coaching-coaching sebelumnya, di mana kita sudah dapat eh, menemukan tantangan-tantangan hasil dari tantangan-tantangan yang telah kita lalui selama ini. Ya, gitu Pak Jan. Oke, jadi Bu Riza sudah bisa melalui tantangan-tantangan gitu. Oke, Ya, kalau menurut Bu Riza nih, kompetensi apa yang sudah Ibu Riza terapkan di coaching sebelumnya ini, di coaching sebelumnya? oh di coaching sebelumnya yang saya terapkan tentang eh, pembelajaran di dalam kelas Pak. Oke, pembelajaran di dalam Mm-mm. kelas. Iya. Baik. Nah, kembali nih di pertanyaannya. Di coaching sebelumnya, ini kompetensi sebagai coaching yang Ibu Riza sudah terapkan, menurut Bu Riza ini apa yang sudah Ibu Riza terapkan? Eh, jalur Tirta Pak. Iya, jalur tirta. Kemudian, Iya. eh, Mm-mm. oke, berarti sungguh luar biasa sekali kalau Ibu Riza sudah memahami tentang jalur tirta, berarti sudah sangat Iya. luar biasa sekali coaching yang Ibu Riza lakukan gitu. Oke, Iya. Ibu Riza, di dalam coaching hari ini nih, kira-kira nih Hmm. yang mana yang mau Ibu Riza tonjolkan atau Ibu Riza lebih tebalkan gitu untuk bisa diamati nanti gitu. Eh, setelah beberapa kali saya melakukan coaching, yang paling saya tonjolkan rasanya lebih ke apa? Di identifikasi itu, Pak. Di mana ketika saya menjadi coach, memberi pertanyaan-pertanyaan itu kadang-kadang bingung juga gitu. Jadi yang pas diidentifikasi itu yang mau kita tonjolkan gitu, Pak. Oke, berarti di yang saat ini, coaching hari ini, Ibu Riza ingin menonjolkan pada identifikasi ya, Ibu. Itu fokusnya pada Iya, pertanyaan yang berbobot. Begitu ya, Bu? iya, Kalau saya nggak salah nih, mhm, saya rangkum ya. iya. Oke. Oke, Bu. Sebelum Ibu laksanakan ini proses coaching hari ini, kira-kira ada yang perlu kita diskusikan lagi, Bu? Rasanya, sudah Pak, cuman kita lebih, memperdalam sekali, tentang yang identifikasi fokus aja ke satu fokus satu itu aja Pak. Oke. Semangat ya, Bu. Semangat Pak. Oke, saya yakin Ibu adalah sebagai coaching, seorang guru yang hebat melakukan coaching, dan saya yakin Ibu bisa melaksanakan coaching kepada siapapun. Saya tahu kemampuan Ibu itu sudah sangat luar biasa sekali. Oke, Ibu, kalau memang tidak ada yang kita diskusikan, Ibu bisa lanjut proses coachingnya dulu. Saya izin ya Ibu Mhm. untuk dapat mengamati kegiatan coaching yang Ibu lakukan. Iya Pak, silakan. Oke, Bu. Kalau sudah diizinkan, mungkin silakan Ibu melaksanakan coaching. Itu dulu dari saya. Jika ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat bertugas ya, Ibu. Iya Pak, makasih, mudah-mudahan Pak.
Assalamualaikum Bu Repi. Waalaikumsalam Ibu Riza. Gimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Rasanya kita udah bincang-bincang juga minggu kemarin. Ada janji kita hari ini ya Bu ya? Iya Bu, mau coaching saya. Oh ya, coaching saya. Oke Bu, eh, sesuai dengan perjanjian kita hari ini, apa yang tema kita hari ini nih Bu? Mengenai ini Bu, kemampuan membaca siswa saya sekelas di kelas itu Bu. Berarti tema hari ini tentang kemampuan membaca siswa di dalam kelas. Kalau boleh Iya. saya tahu gitu Bu, gimana kemampuan siswa Ibu di dalam kelas itu? Kemampuan membaca siswa saya ini masih sangat rendah saya lihat Bu. Sehingga ketika dia menjawab soal-soal, mereka tidak akan dapat intinya. Karena memang ternyata saya tes satu persatu, memang membaca mereka itu masih belum lancar. Ketika titik mereka belum berhenti, lanjut saja, dan intinya juga mereka tidak dapat. Oh, gitu ya Bu ya. Kalau boleh saya tahu gitu Bu, itu secara banyak atau ditentukan kelasnya atau secara keseluruhan atau gimana gitu Bu? Iya, setiap kelas yang saya ajar mungkin itu sekitar 50% lah Bu. Oh, 50% ya Bu ya. Ya. Jadi bagaimana Ibu mengetahui mengidentifikasi anak-anak itu kurang membaca? Saya kan ngajar bahasa Indonesia ya Bu ya, banyak teks, banyak cerita. Iya. Jadi ya saya ketika cerita itu saya minta mereka membaca bergiliran sehingga saya bisa tahu, oh ini belum lancar, yang ini sudah. Jadi saya tahu di mana tingkat membaca mereka itu ternyata memang masih sangat rendah sekali gitu. Oh gitu, berarti Ibu memantau kebetulan gitu ya Bu ya, karena Ibu guru bahasa Indonesia tuh lebih diidentik temanya membaca, menulis. Itu yang saya tangkap dari Ibu gitu ya. Iya Nah, Bu. berarti kalau begitu permasalahannya Bu, apa usaha yang sudah Ibu lakukan gitu kan untuk supaya anak-anak itu lebih bisa membaca? Selama ini ya saya hanya meminta mereka membaca bergilir ya. Terus bagian yang salah saya suruh mereka untuk mengulangi atau saya perbaiki gitu. Setelah hal yang Ibu lakukan itu dari usaha Ibu itu ada Ibu suruh membaca, menulis, apa hasil yang Ibu dapat? Hasil yang maaf Bu, ini jaringan, makanya saya tutup kamera tadi sebentar. Hasil yang saya dapat itu memang belum maksimal gitu, belum maksimal tingkat membacanya. Berarti ada nggak usaha lain gitu Bu yang Ibu lakukan supaya anak-anak ini kan sudah di SMP gitu kan Bu, sayang juga kita nanti mau menyambung ke tingkat yang lebih tinggi tidak pandai membaca, tidak lancar membaca. Apa ada usaha lain yang harus Ibu tingkatkan? Ya, usaha lainnya ya, apa ya, selain meminta anak-anak itu untuk membaca terus ya Bu ya, saya juga ajak mereka untuk saya ajak mereka untuk mencari buku-buku cerita ya Bu ya, mencari buku cerita, mungkin bisa untuk merangsang tingkat membacanya itu, kemauan membacanya itu mungkin baru dengan buku cerita dulu ya Bu, kan lebih menyenangkan gitu. Nah itu baru yang saya lakukan. Jadi saya inginnya mereka lebih gitu kan, lebih lah kemampuan membacanya gitu. Karena sudah SMP kan. Ya.
Jadi sudah berusaha mencari buku-buku literasi yang lain gitu ya, nah sumber-sumber yang lain untuk supaya anak itu lebih lancar lagi membaca. Itu yang saya tangkap dari percakapan Ibu Revi tadi. Oke, jadi kira-kira sih Bu, dari solusi yang Ibu sampaikan tadi itu, ada nggak rencana ke depannya? Rencana supaya anak-anak itu lebih lancar lagi untuk membacanya. Rencananya kemarin saya sudah konsultasi atau sudah bincang-bincang juga ya Bu ya dengan teman satu jurusan. Kemungkinan kami akan bikin program berbagi bacaan ya Bu ya. Nah itu yang saya masih ragu, berbagi bacaan di mana mereka itu mempunyai buku cerita masing-masing, karena buku bacaan di perpustakaan kurang ya. Jadi mungkin keinginannya mereka punya buku masing-masing, setelah baca mereka akan bertukar-tukar dengan kawannya. Jadi itu akan dikerjakan mungkin setiap awal pembelajaran, mungkin seperti itu, berapa menit, 10 menit di awal pembelajaran atau 15 menit. Itu rencananya saya, Ibu. Berarti yang dapat saya simpulkan, Ibu di MGMP nih, di satu bidang studi ya Bu ya? Iya. Nah, di kapan itu rencananya mau dilaksanakan itu Bu? Karena ini meminta anak untuk menyediakan buku ya Bu ya, buku yang mereka sukai. Kemungkinan di awal semester, jadi mereka bisa mencari bacaan yang mereka sukai dulu gitu. Berarti rencana Ibu untuk supaya bisa bekerja sama dengan kawan-kawan sama jurusan atau di MGMP, jadi di awal semester nanti. Iya. Jadi mudah-mudahan solusi masalah dari Ibu tadi bisa terlaksana dengan baik. Dari hasil percakapan kita hari ini bahwa dapat disimpulkan juga bahwasanya Ibu Revi akan berusaha semampunya melaksanakan mencari literasi, mencari sumber lain bagaimana siswa ini mampu lancar membaca, terutama sekali Bu Revi adalah bidang studi bahasa. Memang di bahasa kan kita tuntut untuk membaca, menulis dan memahami teks yang ada. Kalau dia tidak pandai membaca, mau gimana lagi dia memahami bacaan itu ya Bu ya Bu ya. Jadi ya, Bu. Itu yang dapat saya simpulkan dari tantangan-tantangan yang didapat yang Ibu Revi rasakan pada saat ini. Gimana rasanya Bu Revi? Setelah kita mengadakan coaching ini kan udah dapat nih Bu Revi melaksanakan mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Iya Bu, perasaan saya ya Bu ya. Maaf Bu, tadi kurang konsentrasi saya Bu. Bisa diulangi ya Bu ya. Ya Bu, tadi kan udah menemukan nih solusi-solusi nih bagaimana untuk meningkatkan bacaan anak itu. Nah, udah menemukan gimana perasaan Revi sekarang sebelum melaksanakan coaching dan setelah melaksanakan coaching ini gitu. Oh iya Bu, Iya. perasaan. Iya Iya. tadi setelah bincang-bincang sama Ibu ya apa ya idenya, apa lagi ya solusinya gitu kan. Ya alhamdulillah lah saya melihat, oh ternyata iya bisa juga dengan program seperti itu ya. Muncul ide seperti ini, saya ulang-ulang lagi ya, pikir-pikir pernah nggak ya teman ngasih solusi atau cerita. Nah dari pertanyaan Ibu tadi saya flashback ya, ingat ke belakang, oh iya pernah waktu itu bincang-bincang dengan kawan sejurusan kasih program berbagi gitu kan. Nah ya itu akan saya laksanakan insya Allah. Senang sekali rasanya hari ini nah Bu. Setelah coaching ini ketemu jalan keluarnya. Ya,
Ya, terima kasih Bu Retpi, memang bermanfaat sekali. Ada lagi yang lain Bu Retpi yang mau kita bincang-bincangkan atau kapan sih waktunya saya akan membuktikan Bu Retpi rasa balik ke saya lagi kapan gitu kan? Ada umpan baliknya rasa bahwasanya Bu Retpi itu sudah melaksanakan apa yang kita bincangkan hari ini. Oke, Ibu tunggu saja tanggal mainnya. Nanti awal semester program insya Allah akan dilaksanakan. Setelah itu nanti kita bincang-bincang lagi, Bu. Saya Iya, akan terima kasih. Ada lihatkan lagi Bu hasilnya. Retpi yang akan kita bincangkan hari ini? Iya. Doakan saja berhasil ya, Bu ya. Berarti untuk hari ini kita tutupkan saja. Mudah-mudahan kita ambil hikmahnya dari bincang-bincang kita ini. Dan kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Halo Pak Dani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Riza, kembali kita bertemu di siang berbahagia ini. Siang Pak Joni. Eh, Siang kembali. Semakin cerah nih kelihatannya wajah Ibu Riza siang ini. Iya Pak Jan. Kenapa Masih nih? Kenapa cerahnya ini? semangat, masih senang. Oke, alhamdulillah. Saya yakin nih wajah Ibu Riza ini bersemangat, ceria karena sudah berhasil melaksanakan coaching tadi ya dengan rekannya ya. Insya Allah. Iya, memang betul Bu, saya udah amati luar biasa sekali proses coaching yang sudah Ibu Riza laksanakan. Eh, saya pun sempat apa ya terkagum-kagum, luar biasa sekali proses coaching yang dilakukan oleh Bu Riza gitu. Eh, Sampai kita di tahap ini, Bu Riza, Iya Pak. tadi kalau tidak salah di awal kita membicarakan apa ya Bu? Lupa ini saya yang ingin Ibu tonjolkan tadi. Kalau nggak salah nih ya, mohon maaf kalau salah, yaitu pada bagian identifikasi bagaimana memunculkan pertanyaan yang berbobot. Itu ya Ibu Riza? Iya Bapak. Oke, sebelum masuk nih Bu Riza, kira-kira menurut Bu Riza dari coaching yang sudah dilaksanakan sebentar ini nih, bagaimana sudah muncul pertanyaan berbobot dari proses coachingnya? Eh, saya rasa, saya menilai diri saya sendiri Pak, sudah. Tapi kekurangannya tuh tentu pasti juga ada. Gitu Pak. Jadi dari sekian pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan kepada coach saya, itu yang pertama saya sudah mindful kepada coach, sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan, cuman ada juga kebingungan apa ya, tapi di samping kebingungan karena coach dari jawaban si coach itu insya Allah bisa teratasi Pak. Oke, sungguh luar biasa sekali ya Ibu. Ya, alhamdulillah kalau memang Ibu sudah melaksanakan maksudnya sudah berhasil melaksanakan proses coaching di siang hari ini. Eh, Kira-kira nih Ibu, menurut Ibu ini kalau kita menyampaikan kepada coach itu bahwa proses coaching yang kita laksanakan itu bersifat rahasia, boleh nggak ya Bu? Itu yang terlupa tadi Pak, apakah dirahasiakan? Boleh Pak, boleh. Iya. Boleh. Alhamdulillah, berarti pendapat saya nggak salah gitu. Berarti boleh ya Iya Bu? boleh. Boleh Pak, Oke, boleh. Itu mudah-mudahan. yang kelupaan tadi Pak, bincang-bincangnya. Ya. Begini Bu, menurut Ibu mana yang lebih baik kata-kata usaha atau kata-kata ide gitu? Menurut Ibu sih? Menurut usaha ide. Iya. Kalau usaha
apa yang akan kita capai di ujungnya. Kalau ide merupakan pendapat-pendapat, apa ya Pak ya? Ya, Hmm, konteks kalimatnya seperti ini. iya, iya. Eh, Bu Riza, usaha lain apa yang ingin Ibu Riza lakukan untuk memajukan kelas? Konteks keduanya, Ibu Riza, ide-ide apa saja yang Ibu Riza ingin terapkan di kelas Bu Riza? Kira-kira Bu Riza suka yang mana? Iya. Bagusnya ide-ide Pak, ide-ide yang akan diterapkan di kelas. Oh gitu. Berarti lebih bagus ide-ide ya, Bu? Iya, ide-ide apa ya Pak ya? Iya, Oh, nah, oh, tadi saya bilang usaha gitu Pak. iya. Oh, Oh, ya berarti lebih bagusnya ide-ide ya, iya Bu? usaha yang saya sampaikan tadi bukan ide-ide. Oke. Iya, kepancing saya jadinya sama Bapak ini. Oh, Oke, Bu. Tadi sudah luar biasa. Mungkin kita terus belajar untuk iya, memang sulit gitu, Bu, untuk memunculkan pertanyaan berbobot. Saya sudah kagum sebenarnya dengan Ibu Riza tadi sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mampu membawa keterbukaan dari coachingnya. Nah, mungkin tidak banyak yang bisa kita bahas pada siang hari ini, Bu Riza. Kemudian iya ada Pak. ini, saya lupa juga nih Bu Riza, kalau dalam coaching itu, kalau menurut Bu Riza bagaimana? Apakah lebih baik kita gunakan perkataan simpulkan atau kata rangkuman gitu Bu Riza? Kalau menurut Riza bagaimana nih? Eh, Kalau menurut Bu Riza? kalau menurut saya tuh rangkuman kesimpulan. Ya rangkuman. Oh, rangkuman ya Bu Riza. Kira-kira Iya, iya. menurut yang telah Bu Riza lakukan nih, sudah Hmm. Ibu Riza Bu Riza itu menerapkan rangkuman atau simpulan kira-kira? Kalau saya bilang tadi kesimpulan, Pak. Oh begitu ya Bu? Iya. Heeh. Iya, iya. Berarti kalau menurut Bu Riza lebih baik rangkuman ya. Kenapa lebih baik rangkuman kira-kira Bu Riza? Ya kalau rangkuman itu kan merangkup pembahasan-pembahasan dari awal sampai akhir. Oke, begitu ya Bu Riza. Oke. Iya, Bang. Nah, baik Bu Riza. Ini terakhir nih mungkin Bu Riza karena waktu juga Mm-mm. dari pembicaraan kita yang super super luar biasa ini. Banyak pelajaran baru yang saya dapat dari mengamati proses coaching yang Ibu Riza laksanakan tadi. Kira-kira nih, seberapa penting menurut Bu Riza komitmen di akhir itu dalam sebuah proses coaching kita laksanakan secara detail gitu. Oh, sangat penting sekali lah komitmen komitmen itu, Pak. Sangat Sebab komitmen itu kita berpijak dari sana. Dengan komitmen kita tidak akan menyimpang lagi apa yang kita uh, coachingkan. oke. Berarti menurut Bu Riza kalau saya rangkum komitmen itu sangat penting, Iya, ya. penting Nah, sekali, Pak. Iya. kalau menurut Bu Riza nih dari proses coaching yang telah Ibu Riza lakukan kalau sudah bisa diberi skala 1 sampai 10 sudah di angka berapa kira-kira proses komitmen yang Ibu Riza laksanakan di akhir tadi? Hmm, Alhamdulillah mungkin skala 8 dan 9 rasanya. Iya, alhamdulillah ya, Bu. Alhamdulillah Pak Iya. yang sudah tercapai menurut saya gitu kan. Iya. Ya, alhamdulillah gitu, Bu. Ya, saya Iya, juga iya. mengamati seperti itu. Ibu Riza sudah berusaha menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar muncul komitmen dari Koci kapan nih programnya ingin dilaksanakan. Itu sungguh luar biasa. Iya. Mm. Baik Bu Riza, kalau boleh saya rangkum ya Bu Riza dari percakapan kita di akhir ini, Mm-mm. bahwasanya alhamdulillah Bu Riza telah melaksanakan proses coaching dari awal sampai akhir dengan sangat luar biasa. Semoga nantinya kita bisa terus belajar, terus berbenah, dan kita menjadi coaching yang bermanfaat bagi seluruh rekan-rekan coaching kita. Mungkin Iya itu Pak. dari saya, Ibu Riza. Mungkin ada lagi Oke. dari Ibu Riza yang perlu kita diskusikan sesaat. Ya, untuk saat ini kita cukupkan Bapak. Mudah-mudahan kalau ada waktu saya, kalau ada tantangan-tantangan lagi pada saya akan menghubungi Bapak lagi. Boleh kan? Oke, Bu Riza. Alhamdulillah ya Bu Riza, berakhir juga sesi kita karena ini sholat Jumat hampir datang. Kita juga harus Ya, persiapan. Mungkin kita akhiri dulu ya Bu.
Iya Pak, sama-sama. Terima kasih Bapak. Oh, sama-sama Bu. Jadi jika saya ada salah, saya mohon maaf. Mm-mm. Kata-kata saya nggak tepat, maklum, baru belajar Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.